Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Menjadi orang nomor 2 bukan perkara mudah. Perlu berbagi porsi juga penting untuk sadar posisi. Bagaimana dengan JK, wakil presiden kita yang sudah 2 kali jadi orang kedua? Ada sejumlah dugaan, kekompakan RI1 dan RI2 mulai dipertanyakan. Sudah 5 bulan pasangan Jokowi-JK. Apakah sang nomor 2 mulai berbeda arah? Inilah Mata Najwa. Kala jadi JK. Dan langsung kita sambut Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Selamat malam Pak JK, apa kabar Bapak? Silakan Bapak. Bapak Muhammad Yusuf Kala, selalu senang dapat kesempatan berbicara dengan Bapak, karena biasanya selalu spontan, lugas, apa adanya. Karenanya Pak JK sebelum memulai, saya ingin mengajak orang juga ikut bertanya ke Pak JK. Ya. Mumpung ada Pak JK di Mata Najwa, lewat sosial media ya Pak, lewat Twitter? Boleh. Karena kan Pak JK juga main Twitter. Jadi teman-teman yang menyaksikan di televisi, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke Pak Yusuf Kala atau mungkin komentar. Jangan lupa hashtagnya Kala jadi JK, itu judul Mata Najwa malam hari ini. Dan nanti di akhir acara saya akan bertanya langsung ke Pak Yusuf Kala, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Twitter. Pak JK, ya. Kita langsung mulai. Baik, apa bedanya menjadi wapresnya SBY dan jadi wapresnya Jokowi, Pak? Wah, sebenarnya jadi wapres sama saja, membantu presiden, gitu kan? Ya, tentu masing-masing orang punya karakter masing-masing. Tentu Pak SBY bukan Pak Jokowi, Pak Jokowi bukan Pak SBY. Ya, jadi bagi saya tentu bagaimana bekerja sama saja, tentu membantu. Karakternya berbeda, gayanya berbeda, situasinya berbeda. Apakah Pak JK juga menyesuaikan diri menjadi perannya berbeda? Ya, peran yang tetap saja, bagaimana melaksanakan bersama-sama pemerintahan, gitu. Bahwa caranya berbeda pastilah. Ya. Cara Pak JK yang berbeda? Bapak menyesuaikan dirinya seperti apa? Ya, sesuai dengan apa yang kita mesti kerjakan sama-sama dengan caranya berbeda, kan? Dengan karakter yang berbeda itu, penyesuaian karakter JK juga lebih menyesuaikan dengan presidennya? Ya tentu, masa presiden mesti menyesuaikan dengan wapres? Enggak lah, wapres lah menyesuaikan dengan presiden. Wapres menyesuaikan. Apa tuh Pak? Saya ingin tahu penyesuaian yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala. Ya, kalau Pak Jokowi punya kemampuan untuk dan pergi selalu belusukan, ya tentu saya kurangi di situ, kan enggak lah. Ya. Dulu Pak SBY kan tentu tidak sebanyak itu, ya saya banyak pergi. Jadi balik-balik aja. Jadi sekarang Pak Jokowi banyak belusukan, Bapak yang kemudian lebih internal, begitu. Ya. Apalagi Pak misalnya penyesuaiannya, karakternya, penyesuaian karakter juga Pak JK menyetel karakter Pak JK? Ya tentu pada tahap sekarang kan lebih banyak kita merencanakan atau bagaimana melihat kondisi, bagaimana kekuatan pemerintah kita kuatkan, dasar-dasarnya lagi. Tentu itu ya kita lakukan. Kalau analoginya rumah tangga Pak, biasanya di awal-awal pernikahan itu ada riak-riak lah. Ada riak-riak kah pemerintahan sekarang? Ya kalau bulan madu masa ada riak? Enggak lah. Ada yang bilang pemerintahan Jokowi JK ini bulan madunya terlalu cepat. Sudah selesai bulan madu pada 2 bulan pertama sudah selesai ini, jadi masuk bulan-bulan sampai bulan kelima itu tampaknya ada konflik ya Pak? Enggak ada konflik. Tadi baru saya rapat 3 kali selama sehari, bayangkan dengan presiden. 3 kali sehari? Iya, kayak minum obat ya Pak? Kayak minum obat. Tapi minum aja terus-terus gitu. Ketika dulu saya masih ingin membandingkan Pak, karena memang sudah tahu gayanya. Kalau dengan Jokowi ini kan pacarannya singkat banget dulu Pak. Udah juga kan, Pak Jokowi sudah dikenal orang. Waktu jadi gubernur kan saya sudah kenal baik. Jadi sudah bagaimana media melihatnya kan kita tahu juga. Ada karakternya. Jadi tidak Kadang-kadang
apa yang tidak dikerjakan presiden dikerjakan wapres, tentu seperti itu, atau saling mengisi, saling memberi sesuatu apa yang harus dikerjakan, gitu kan. Banyak sekali adu domba antara Pak JK dan Jokowi. Kadang-kadang apa yang tidak dikerjakan presiden dikerjakan wapres, tentu seperti itu, atau saling mengisi, saling memberi sesuatu apa yang harus dikerjakan, gitu kan. Banyak sekali adu domba antara Pak JK dan Jokowi. Banyak sekali adu domba antara Pak JK dan Jokowi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Kala jadi JK. Saya bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak JK, intrik-intrik istana tadi dikatakan oleh sahabat Bapak Sofyan Wanandi. Apa misalnya? Tadi dikatakan adu domba. Dan ada intrik. Ya, pertama tentu tidak, karena saya dengan Pak Jokowi bukan domba, jadi tidak bisa diadu. Oke. Tapi bahwa intrik-intrik itu juga Bapak rasakan, karena itu yang mengucapkan kan orang dekat Bapak. Ada intrik-intrik itu kah yang Bapak rasakan juga? Iya, di mana-mana saja ada orang yang berbeda pandangan ataupun salah pengertian, sering menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Begitu dianggapnya intrik-intrik karena perbedaan pandang ataupun perbedaan informasi, seperti itu. Apa misalnya Pak yang seringkali disalahpahami dari hubungan Pak JK dengan Presiden Jokowi? Rasanya saya tidak pernah disalahpahami itu. Bahwa kemudian ada orang melihat mungkin diadu domba, ada intrik, berarti kan mungkin ada orang yang tadi salah pengertian, berarti apa kira-kira salah pengertiannya? Ya, contohnya seperti ada disampaikan bahwa saya ada perbedaan pendapat tentang apa tuh, contoh soal remisi, soal apa lagi itu, beberapa hal tuh. Itu kan karena salah kriminalisasi, hanya perbedaan penafsiran aja. Karena kita tidak selalu berkomunikasi hal-hal tertentu kan, tapi perbedaan penafsiran orang menyebabkan dikira pandangan berbeda. Jadi salah memahami pernyataan yang terlontar. Iya, ya seperti itu. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan atau ukuran untuk menilai hubungan RI 1 dan RI 2? Tidak bisa dong, karena kan hanya pernyataan sedikit yang tidak prinsip juga, dinilai yang berbeda. Ya bagaimana masa kita terus-terus sama pandangan sesuatu tanpa konsultasi juga? Pasti sekali-sekali kan menjawab isu itu pasti ada kadang-kadang berbeda, walaupun itu tidak prinsip sebenarnya. Dan itu memang gaya yang selalu Bapak bawa sejak lama, sejak dulu, bahkan dengan SBY pun seperti itu? Ya kadang-kadang juga, ya kan. Lebih sering dengan SBY atau Jokowi, Pak? Wah. Berbedanya? Lebih banyak tidak berbedanya. Saya jawaban khas politisi. Saya mau bertanya ke Pak Menko Perekonomian, ada Pak Sofyan Djalil. Pak Sofyan, Anda dulu pernah menjadi menteri di bawah SBY JK dan sekarang Menko Perekonomian di bawah Jokowi JK. Melihat Pak JK sekarang, apakah ada pendekatan berbeda yang dulu diambil dan sekarang tidak diambil? Saya tidak melihat itu. Saya mendapatkan Pak JK, Pak JK. Pak JK dulu, Pak JK sekarang tetap ada Pak JK yang spontan, berpikir out of box, kemudian yang kreatif, kadang-kadang mengeluarkan pikiran yang kita pun nggak terpikir gitu ya. Dan itu tipikal Pak JK. Dan saya tidak melihat ada perbedaan Pak JK 10 tahun yang lalu dengan Pak JK hari ini. Kalau ada yang menilai lebih kalem sekarang, setuju? Saya nggak melihat itu ya. Terutama dalam rapat-rapat Pak JK dan tetap Pak JK gitu. Ya itu apa, kalem atau galak atau? Biasa kalem orang kan tergantung pada umur ya. Mungkin Pak JK 10 tahun lalu lebih muda daripada sekarang. Jadi dulu lebih galak? Lebih kalem karena lebih berumur. Kalau anak buah pasti jawabnya gitu Pak. Jadi saya mau tanya ke pengamat politik ya, yang mungkin akan lebih berani. Saya mau tanya Pak Ikrar, bedakah JK sekarang dengan JK 10 tahun yang lalu ketika menjadi wapresnya SBY? Sangat beda.
Sangat beda? Sangat beda. Ya. Saya mengenal Pak JK sekitar 11 tahun yang lalu ya, dari tahun 2004 ya. Dan kita tahu bahwa beliau itu sangat get the things done ya. Jadi sesuatu itu harus selesai cepat ya. Jadi Pak JK itu tidak terpikir mengenai bagaimana proses, tapi yang bagaimana supaya proses itu cepat dan selesai. Dan kita juga tahu bahwa pada era SBY JK saya melihat bahwa Pak JK itu bukan saja mengambil inisiatif yang cukup banyak ya dalam mempercepat misalnya pembangunan airport ya, tapi juga dalam penyelesaian persoalan Aceh misalnya kan. Hanya dalam 1 tahun kita tahu ya, hanya 1 tahun pemerintahan SBY JK itu Pak JK sudah langsung bisa menyelesaikan masalah Aceh dengan bermartabat ya. Tapi kan sekarang baru 5 bulan, saya akan membela Pak JK sedikit, kan baru 5 bulan. Apakah sudah bisa dinilai baru 5 bulan sudah berbeda? Kalau buat saya 5 bulan itu jangan dibandingkan dengan 5 bulan dengan 10 tahun. Tapi kita harus lihat bahwa 5 bulan itu adalah langkah awal menuju 5 tahun. Nah, kalau kemudian dalam 5 bulan pertama saja saya sudah melihat bahwa memang ada perbedaan-perbedaan antara Presiden Jokowi dan Yusuf Kala gitu ya. Itu yang buat saya sangat-sangat memprihatinkan ya. Bagaimana Pak JK? Misalnya beberapa hal yang seharusnya bisa ditangani oleh Wakil Presiden itu tampaknya tidak ditangani oleh Wakil Presiden ya. Itu yang saya melihatnya seperti itu. Kalau dulu kan jelas persoalan ekonomi itu tangan Pak JK gitu kan. Kalau yang politik, keamanan Jokowi Bagaimana Pak JK? Penilaian itu? Yang mananya? Penilaian itu? Oh. Ya, pertama, tidak semua apa yang kami laksanakan atau jalankan itu diketahui publik. Mungkin dulu karena awal-awal pemerintah waktu zaman SBY memang masalahnya sangat terbuka, seperti masalah tsunami, kemudian masalah perdamaian dan masalah-masalah lainnya itu lebih terbuka. Sekarang ini banyak hal sebenarnya. Contohnya hari ini saya katakan, saya 3 kali rapat dengan Pak Jokowi. Kemarin 2 kali. Semua kita ambil keputusan, walaupun tidak semua harus dibuka. Memang juga tentu berbeda cara rapatnya. Kalau kita rapat sekarang itu hanya rapat kecil aja dengan beberapa menteri, 3-4 menteri, baru kita putuskan jalanin. Setelah itu kita kontrol lagi bersama-sama jalan tidak ini persoalan. Tidak semua orang melihat itu sebagai suatu pekerjaan, padahal sebenarnya ya tiap hari juga pulang ke rumah jam 7, jam 8 gitu kan. Jadi memang sengaja atau ketidaksengajaan. Kalau kemudian orang melihatnya itu tidak selincah dulu, kemudian tampaknya agak menahan diri atau menjaga supaya tidak melewati batas yang mungkin saja tidak terlihat jelas oleh publik. Ya barangkali begitulah, lebih mirip begitu dari jawabannya. Baik. Boleh saya minta komentar Mutia Hafid, ada politisi muda Golkar. Boleh saya minta komentar Anda, Mutia? Tentang Pak JK? Iya, memang jauh lebih kalem. Saya setuju dengan Nana. Kemudian persis bahasanya adalah saya merasa agak lebih menahan. Kalau dulu Pak JK terkenal orangnya sangat belak-belakan. Jadi ini dari sisi penyampaian juga sangat lebih menahan diri, tidak hanya di ucapan tapi juga tindakan. Dulu saya ingat ada beberapa hal yang Pak JK walaupun nomor 2 tapi dia mengambil step leading begitu. Justru di depannya nomor 1. Misalnya ketika perdamaian di Aceh, Bapak justru ada di depan dari Pak SBY ketika itu. Paling tidak itu yang dilihat publik begitu Pak ya, Bapak sebelum Bapak protes. Nah, tapi di sini betul-betul seolah menempatkan nomor 2 yang harus ada di lini kedua begitu. Ini sebetulnya bagi kami yang muda-muda, politisi muda agak sedikit menyayangkan begitu karena dulu inspirasi yang luar biasa ketika Pak JK dengan celutukan-celutukannya yang menghiasi media massa hampir setiap hari, itu yang justru ditunggu-tunggu untuk memberi semangat politisi-politisi muda gitu. Yang dulu itu benar apa yang sekarang yang benar Pak JK? Yang dulu yang kebablasan apa sekarang yang pas atau yang sekarang kurang? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, jadi tolong dibantu elaborasi Pak. Yang mana yang... Jadi begini, dulu saya mungkin seperti dikatakan tadi sangat terbuka. Orang pun kritik, wah ini Pak JK bikin 2 matahari.
belajar itu saudara satu matahari aja cukup lah, dua kebanyakan. Jadi tapi tidak berarti kita tidak bekerja sama dengan dulu, tetap aja. Dua matahari jadi terlalu panas waktu itu. Panas. Sekarang jadi satu matahari, yang satu apa Pak? Hah? Yang satu bulan lah kira-kira. Karena dulu saya ingat teman-teman, analoginya satu rem satu gas. Kalau sekarang analoginya yang pas untuk Jokowi JK? Dua-dua gas. Dua-dua gas, tidak ada rem. Bisa bahaya itu. Udah lah, Anda jadi remnya semua lah. Saya jadi rem ya. Kita akan rem dulu untuk break, kita akan kembali setelah pariwara. Pak JK, itu tadi contoh-contoh yang kemudian orang mengartikannya orang nomor 2-nya berbeda nih dengan orang nomor 1. Yang satu bilang jangan ada kriminalisasi, Pak JK bilang itu bukan kriminalisasi. Kemudian soal remisi koruptor dan ada hal-hal lain. Jadi memang sudah mulai berbeda arah ini? Oh enggak, itu hal tidak berbeda sama sekali. Kan Presiden bilang jangan dikriminalisasi karena pertanyaan tentang KPK. Loh, kalau katakanlah penggiat korupsi, anti korupsi seperti Denny, kita katakan jangan dikriminalisasi, justru diskriminasi karena semua orang, termasuk Anda, Najwa, tidak boleh dikriminalisasi. Jadi siapapun negeri ini tidak boleh dikriminalisasi. Dan itu tidak berbeda dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi mengatakan jangan dikriminalisasi itu karena persoalan KPK. Yang saya katakan semua orang tidak boleh dikriminalisasi. Tapi kita sepakat dulu apa itu kriminalisasi. Kalau tidak ada perkaranya, diadakan perkaranya. Itu kriminalisasi. Kalau soal BG? Kenapa? Berbeda kan? Tidak. Pak JK bilang kalau dengan saya akan saya lantik. Oh, itu kan sebenarnya pertanyaan wartawan. Tapi pertanyaan wartawan tapi jawaban Pak jawab, JK. Iya, saya jawab. Jadi di situ betul beda. Kalau bebas, ya kalau bebas kan kita lantik. Ya itu ya. Jadi beda di situ. Iya boleh kan berbeda sekali-sekali. Pak Ikrar, perbedaan itu apakah memang kita publik atau orang yang kemudian terlalu lebay menafsirkan perbedaan itu sebagai sesuatu yang beda RI 1 RI 2 atau memang sesungguhnya ada alasannya kok kita khawatir ada perbedaan nomor 1 dan nomor 2 ini? Iya, kalau buat saya ini cukup mengkhawatirkan ya. Anda khawatir ya? Oh iya, apalagi ini terkait dengan persoalan-persoalan hukum, terkait juga tentang persoalan remisi terhadap koruptor ya, dan kemudian juga yang jelas kalau saya melihat ya, ada satu hal yang sangat berbeda antara presiden dengan wakil presiden, khususnya terkait dengan posisi dan peran dari seorang yang disebut dengan kepala staf kepresidenan ya. Itu yang saya lihat agak-agak mengganggu. Saya lihat bahwa Pak JK kayaknya agak terganggu dengan adanya kepala staf kepresidenan itu ya. Yang kita tahu harusnya kepala staf kepresidenan itu bukan cuma misalnya membantu presiden, tapi juga membantu wakil presiden. Bukan kemudian mengambil alih dari apa yang selama ini menjadi wewenang wakil presiden ya. Dan Anda lihat itu berpotensi mengambil alih atau bahkan juga... Kalau menurut saya ya, dan kalau Anda tahu kan di Republik ini menurut sosial media itu kan udah ada 2 PLT ya. Yang satu PLT Kapolri, yang satu PLT Presiden kan. Siapa itu PLT Presiden? Kenapa? PLT Presiden? Ya, kenapa demikian? Karena Pak Luhut itu diplesetkan sebagai pelaksana tugas Presiden. Karena kelihatannya dia lebih menjadi tangan kanan Presiden ketimbang Pak Yusuf Kalla yang seharusnya menjadi orang kedua di Republik ini. Oke, apakah Pak JK terganggu dengan kantor kepala staf kepresidenan ini, Pak? Enggak sih, enggak terganggu sih, enggak. Selama saya katakan, ya namanya staf itu tidak dalam fungsi mengambil keputusan, membuat eksekusi atau memanggil menteri dan sebagainya. Itu kan hanya monitoring dan evaluasi, ya silakan aja. Kemarin yang jelas diperkenalkan Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Pak JK tidak datang? Ya karena tidak diundang. Kok Wakil Presiden tidak diundang, Pak? Masa selalu diundang? Tak juga. Kalau misalnya asumsinya bahwa juga membantu Wakil Presiden, bukan hanya membantu Presiden, seharusnya diperkenalkan ke Wapres juga dong? Banyak sudah kenal di situ. Ini bukan gaya Yusuf Kalla tidak memperuncing masalah? Hah?
Masa kita approach masalah, kan bahaya itu. Berarti ada masalah, betul? Hah? Berarti ada masalah. Ya, karena tidak ada masalah tapi tidak runcing, gitu kan. Tidak runcing? Iya, tidak runcing, tidak apa-apa. Tadi Bapak katakan asal tidak mengeksekusi, tetapi kalau kita baca perpresnya, itu bahkan ada kewenangan sampai membentuk tim khusus lintas. Itu harus Menko-nya yang kerja. Di atasnya Wapres yang kerja, di atasnya Presiden. Dan sekarang skema itu tidak berjalan dengan perpres itu? Tetap berjalan. Tapi? Iya, saya bilang selama staf itu kan tidak boleh mengambil keputusan eksekusi, tidak. Jadi akan direvisi? Iya, saya kurang tahu lah, karena yang bukan saya merevisinya. Pak JK sudah protes resmi ke Pak Jokowi soal ini? Ya, banyak hal telah kita bicarakan dengan Presiden, termasuk hal-hal yang tentu supaya lancar pemerintahan. Kekhawatiran tadi Pak Ikrar Nusa Bakti bahwa ini akan menggerogoti kewenangan Wakil Presiden, sejauh itu Bapak melihatnya? Oh, tidak bisa, karena Presiden itu dengan Presiden. Jadi tidak ada kekhawatiran akan? Tidak ada? Ya. Baik, Pak Ikrar, berlebihan berarti kekhawatiran Anda dan kekhawatiran yang lain? Buat saya bisa saja dikatakan berlebihan, tapi yang jelas publik bisa melihatnya sendiri dari apa yang disiarkan oleh media massa ya. Dan kekhawatiran itu buat saya sangat beralasan ya. Termasuk juga kalau kita perhatikan ya, saya melihat bahwa pemerintahan sekarang itu kurang dalam melakukan satu komunikasi politik yang sangat baik ya. Bukan cuma Tan Jokowi JK ini berhasil misalnya menurunkan hutang luar negeri menjadi tinggal 3.752 misalnya. Kemudian tol laut akan dibangun, kemudian ini akan dibangun, itu akan dibangun. Pertanyaan saya, rakyat itu mengerti persoalan itu atau tidak? Yang dipikirkan oleh rakyat itu bagaimana kehidupan dia sehari-hari ini? Seperti yang juga tadi ditanyakan oleh kawan kita dari mahasiswa ya, bagaimana misalnya kenaikan harga BBM. Jadi ada kendala lebih ke komunikasi politik yang belum rapih begitu? Kalau buat saya ya menjalankan fungsi sebagai ya bukan cuma wakil presiden tapi juga sebagai mentor yang memang memiliki pengalaman yang cukup baik di dalam bidang pemerintahan ya, termasuk juga bagaimana mengatur konflik-konflik politik bukan yang ada di istana tapi juga antara pemerintah dengan partai-partai politik ataupun antara parlemen dan eksekutif begitu. Pak JK mau menjawab sekarang atau nanti? Kita harus break dulu. Nantilah. Nanti ya Pak ya. Nantilah kita jawab. Karena masih banyak pertanyaan untuk Pak Yusuf Kalla setelah pariwara berikut. Fungsi sebagai ya bukan cuma wakil presiden tapi juga sebagai mentor yang memang memiliki pengalaman yang cukup baik di dalam bidang pemerintahan ya, termasuk juga bagaimana mengatur konflik-konflik politik bukan yang ada di istana tapi juga antara pemerintah dengan partai-partai politik ataupun antara parlemen dan eksekutif begitu. Pak JK mau menjawab sekarang atau nanti? Kita harus break dulu. Nantilah. Nanti ya Pak ya. Nantilah kita jawab. Karena masih banyak pertanyaan untuk Pak Yusuf Kalla setelah pariwara berikut. Kalla jadi JK itu topik kita malam hari ini. Pak JK tadi ada masukan yang cukup pedas dari Bung Ikrar Nusa Bakti soal pola komunikasi dan juga hubungan antara Jokowi JK. Bagaimana Pak JK menanggapi? Ya memang komunikasi sekarang ini kan sangat tergantung oleh juga peran media yang besar. Memang sampaikan tadi, tidak semua media itu senang memuat berita-berita katakanlah program pemerintah ataupun apa yang baik dari sisi pemerintah. Justru banyak juga yang isinya yang tidak menyenangkan dan kritikan. Jadi mungkin hal ini lebih banyak kritikan, lebih banyak hal yang ingin dicapai dibanding yang tidak tercapai. Jadi tidak semua masyarakat memahami itu akibat seperti itu. Apalagi memang dalam 5 bulan ini baru tahap persiapan dan perencanaan serta langkah-langkah awal untuk pembangunan, sehingga belum banyak yang bisa digunting pita, belum banyak yang bisa dilihat jadi proyeknya. Itu menyebabkan seperti itu.
Apakah kemudian alasan itu juga yang menyebabkan mengapa hasil survei kinerja pemerintah selama 100 hari tidak sekinclong kalau dibandingkan pemerintahan sebelumnya? Ada Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, Saiful Mujani Research Consulting. Apa yang Anda lihat dari kinerja pemerintah? Itukah alasan mengapa tampaknya tidak begitu kinclong kalau dari survei persepsi publik? Kalau kita lihat survei pendapat publik ya, terutama yang mengevaluasi 100 hari pemerintahan dibandingkan antara SBY JK kemudian dengan Jokowi JK, memang angkanya lebih rendah yang sekarang dalam periode yang sama. Pada sekitar Januari Februari 2005 itu tingkat kepuasan masyarakat di kisaran 66%. Kalau sekarang, kalau menurut data LSI itu di kisaran 60%, akan ada sedikit kurang gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau pada awal pemerintahan SBY JK yang lalu dapat dikatakan belum ada policy atau kebijakan yang sudah langsung dieksekusi ketika itu. Tapi periode sekarang ada dua kebijakan yang langsung dieksekusi kan. Pertama soal beberapa kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua adalah soal kenaikan BBM. Mungkin pemerintah berharap dengan memulai dengan policy mengenai kartu itu akan memberi obat kepada masyarakat atau harapan yang lebih kepada masyarakat, dan nanti ketika ada problem ketika menaikkan ketidakpuasan ketika menaikkan harga BBM, ketidakpuasan itu bisa diatasi oleh kartu. Tapi ternyata program kartu itu belum terasa oleh masyarakat. Mereka tahu tapi itu belum terasa. Sementara kenaikan harga BBM langsung terasa. Nah, itulah yang menyebabkan antara lain mengapa kemudian evaluasi masyarakat rendah. Tetapi rendahnya itu tidak hanya di bidang ekonomi sebetulnya. Di bidang ekonomi yang paling rendah, tapi rendah juga di bidang politik. Tadi yang sudah disentuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, rendah juga di bidang pemberantasan korupsi. Itu juga dan wajarkah itu baru 5 bulan pemerintahan sekarang, kalau misalnya ada survei sekarang lagi walaupun belum ada yang terbaru, angkanya masih akan di sekitaran 60%? Saya khawatir rendah sekarang. Kenapa? Karena dari sisi ekonomi belum terasa perbaikan. Ini dari persepsi masyarakat ya Pak. Belum terasa itu perbaikan. Malah tadi yang disebut, yang terasa adalah BBM naik lagi. Bingung masyarakat. Ini berapa hari sekali nih BBM bakal naik. Itu mungkin yang dipikirkan masyarakat kan. Oke. Misalnya sekarang BBM naik Rp500 kan, tapi angkot minta naik juga gitu. Ya, padahal dulu waktu turun masyarakat waktu turun kok angkotnya nggak turun gitu. Jadi terasa seperti itu. Baik. Itu yang menyebabkan kemungkinan akan lebih rendah. Ditambah ada kasus yang baru-baru ini dari sisi pemberantasan korupsi. Persepsi tentang komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kasus Pak Budi Gunawan dan sebagainya itu akan berpengaruh kepada persepsi masyarakat. Baik. Jangan lupa pemberantasan korupsi sekarang itu sudah berada pada top 3 masalah utama menurut yang masyarakat. Yang menjadi concern masyarakat. Ya. Pak JK, silakan. Ya, memang bukan tujuan kami untuk bekerja sambil meningkatkan citra. Itu yang pertama dipahami. Karena tidak mungkin semua tindakan itu menyenangkan masyarakat sehingga citra baik. Kalau semua tindakan itu harus menyenangkan, itu tidak ada tindakan yang drastis bisa dijalankan. Contohnya tadi kenaikan BBM. Kalau kita tidak naikkan BBM pada November yang lalu, maka kita akan defisit terus-menerus dan tidak ada dana untuk dipakai untuk pembangunan pada waktu itu. Maka terpaksa harus dikurangi subsidi, karena subsidi kita sudah hampir 300 triliun pada waktu itu, 2004 itu. Maka harus di stop segera. Seperti itu. Memang pasti banyak orang tidak suka, tapi sebenarnya efek jangka panjangnya akan sangat baik untuk bangsa ini. Jadi jangka pendek mungkin orang tidak suka, tapi jangka panjang pasti akan dipahami bahwa itu baik, seperti itu. Jadi tidak terlalu kaget jika memang survei persepsi publik atas kinerja pemerintah tidak terlalu baik, itu sudah diprediksi oleh Anda dan Pak Jokowi? Nah, apalagi kan masih hitam, masih di atas 60. Oh, masih oke? Ini masih oke, belum merah. Kalau merah bahaya, kalau hitam Sekarang masih biru, masih hitam Pak Jayadi? Kalau 60, 100 hari masih hitam. Iya, kalau sekarang saya khawatir sudah dekat-dekat dengan itu, dengan merah. Dekat-dekat merah katanya Pak JK. Sekarang ya, dugaan saya nih, nanti kita konfirmasi lah di survei. Merah kan kalau 50, bayar di bawah 50 lah. Di bawah jadi itu batas ambang ya Pak, di bawah 50. Tidak apa-apa.
bagi pemerintah demokrasi ya setidak-tidaknya nantilah mendekat pemilu baru hitam betul lah gitu kan. Kalau sekarang tidak apa-apa, tidak populer. Iya, bagaimana lagi kalau kita mau populer, pemerintah yang mau populer terus tidak akan pernah bertindak yang baik, tidak akan pernah. Yang penting kita mengambil tindakan yang kita yakini baik. Ya. Tidak perlu setiap tindakan harus ditanya masyarakat suka, tidak bisa. Pemerintah itu artinya pemerintahnya bukan lagi pemimpinnya, koordinator rakyat aja kalau begitu. Koordinator rakyat bukan pemimpin. Pemimpin harus mau bertindak sesuai dengan keyakinannya, dengan ya, bukan hanya jangka pendek, jangka panjang. Ya, Mbak Nana. Bicara soal pemerintah berani tidak populer, berani kemudian dinilai persepsinya buruk, tetapi kalau kemudian persepsinya bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga persepsi tentang perebutan kekuasaan di tingkat elit, Pak. Yang mana itu? Apakah misalnya kemudian jika ada yang menilai pengaruh kekuatan parpol-parpol pendukung Jokowi JK terlalu besar? Wah, dalam negara demokrasi, maka fundamen atau tonggak demokrasi yang utama kalau pemerintah sudah berjalan, kalau masa pemilu kan rakyat yang menjadi, kalau sudah berjalan pemerintahan maka tonggak demokrasinya kan partai-partai, kan apalagi partai pendukung pemerintah, karena itu memang partai pendukung pemerintah selalu diajak bicara dan tentu ada usul-usulnya, ada pandangan-pandangannya. Itu terjadi di negara demokrasi apapun di dunia ini. Di Jepang tentu tanya LDP, di Amerika tanya bagaimana Demokrat, bagaimana Kongres, Partai Republik, ataupun di India bagaimana Partai Kongres. Bagaimanapun itulah baru pemerintah demokrasi bisa berjalan dengan basis partai. Kalau kemudian itu dibaca sebagai tekanan yang seringkali tidak kuasa dielakkan oleh pasangan Jokowi JK, terlalu ditekan? Oh, enggak juga. Kalau terlalu ditekan tentu yang presiden bukan Pak Jokowi kan, tapi atau saya, tapi tentu ada yang diterima selama itu dapat dilaksanakan dengan baik dan penting untuk rakyat. Ada juga tentu yang tidak bisa diterima, tidak semua. Yang tampak di publik seringkali yang diterima, Pak. Yang tampak di publik seringkali yang memang menyuarakan kepentingan lebih partai pendukung. Yang tidak juga, malah di publik banyak juga hal-hal yang kelihatannya tidak, ya kan? Misalnya, Pak? Waduh, banyak lah. Tidak bisa dibuka atau tidak mau dibuka? Tidak bagus lah, ini kan rahasia pemerintah kan. Oh begitu, mungkin setelah headline news Pak JK mau membuka, karena itu kita headline news dulu dan masih ada waktu bagi Anda untuk bertanya ke Pak Yusuf Kalla lewat Twitter Kalla Jadi JK. Jangan lupa mention Mata Najwa, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda setelah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalla Jadi JK itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan saya bersama dengan Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Tadi ada cuplikan pernyataan beberapa menteri, dan yang juga sudah hadir di studio Mata Najwa sejak tadi adalah Menko Perekonomian Pak Sofyan Djalil, yang saya ingin bertanya juga. Pak Sofyan, kalau dulu seolah ada pembagian tugas, ekonomi itu urusannya Pak Yusuf Kalla. Sekarang Anda Menko Perekonomian, seberapa intens Pak JK membantu atau mengarahkan Anda soal-soal perekonomian, Pak? Saya pikir peran Pak Wapres tetap tidak berbeda, ya. Kalau misalnya masalah listrik, masalah ini Pak Wapres sangat aktif dan hampir semua masalah berat lain cukup aktif. Cuma kan tidak semua dikomunikasikan. Kemudian dalam rapat-rapat keputusan yang sekarang kita rapatnya lebih intens sekarang dan lebih pendek-pendek karena rapat pendek-pendek itu berapa lama tuh, Pak? Ada yang 30 menit, ada 30 yang 1 menit jam. selesai. Ya. Karena rapatnya itu tidak semua melibatkan semua menteri, bidang-bidang tertentu aja. Dan mengambil keputusan. Selalu hadir. Mengambil keputusan 30 menit itu. Iya, karena hal-hal yang misalnya sudah dipersiapkan dan itu menyangkut misalnya cuma berapa 5 menteri tentang satu masalah. Pak Wapres selalu hadir. Jadi saya lihat keterlibatan Pak Wapres tidak berkurang sama sekali. Ya, dan kemudian kehadiran beliau itu selalu saya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan argumentasi yang kita kadang tidak berpikir. Gayanya masih sama dengan spidol dan dengan papan tulis? Oh iya, kalau di kantor beliau pasti itu standar itu. Standar gayanya seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dong Pak Sofyan Djalil. Itu tanggapan menteri-menteri.
Yang jelas Pak JK, kalau kita bicara soal spekulasi politik, yang kencang sekali negeri ini kan rumor politik, spekulasi politik itu kan menjadi bumbu percakapan sehari-hari. Soal konflik Golkar, Pak, itu bukan hanya spekulasi karena sudah terang-terangan dituding Yusuf Kala, wakil presiden, cawe-cawe dalam konflik Golkar karena ingin menarik Golkar kembali ke pemerintahan. Apakah memang Anda ikut campur dalam persoalan Golkar? Sebenarnya dengan Golkar sudah tidak ada soal lagi. Ataupun secara keseluruhan sebenarnya, saya ingin sampaikan dulu. Secara keseluruhan politik kita, partai politik itu sejak katakanlah 3 bulan setelah pemilu atau Januari lah, itu semua sudah kompak untuk mengatakan bersama-sama kita membangun bangsa ke depan. Tidak ada lagi oposisi yang terus-menerus atau tidak, termasuk Golkar. Jadi Golkar apakah di bawah Ical sebelumnya tetap aja sudah sangat rapat hubungan dengan pemerintah, di bawah juga Agung sama aja. Ya kemudian sedikit ada konflik-konflik, ya tetap aja itu dekat dengan pemerintah sebenarnya. Tapi apakah akan lebih menguntungkan untuk pemerintahan saat ini jika Golkar di bawah Agung Laksono dan karenanya mengeluarkan surat SK yang menyebutkan yang sah adalah Agung Laksono? Tentu kalau makin banyak partai yang secara langsung terbuka mendukung pemerintah, pasti pemerintah lebih solid tentunya. Jadi memang ada kesengajaan itu? Oh enggak, oh, itu masalah internal Golkar. Masalah internal Golkar. Ada politisi Golkar di sini, seharusnya bagaimana Anda melihat peran Yusuf Kala, mantan Ketua Umum Golkar dalam konflik Golkar? Saya rasa kalau tadi Nana mengatakan bahwa ada cawe-cawe begitu ya, mungkin bahasanya saya rasa wajar karena memang bukan hanya wajar tapi kewajiban bagi justru seorang. Anda maunya cawe-cawe? Karena beliau bukan cawe-cawenya, tapi sebagai mantan ketua umum punya tanggung jawab moral jika partai dalam keadaan seperti ini. Jadi justru saya meminta tidak hanya Pak JK, semua senior-senior Golkar, dan tadi kalau Pak JK katakan internal Golkar, kan Bapak juga masih di Golkar. Jadi justru kita ingin lebih banyak peran para senior-senior untuk menangani apa yang Anda harapkan bisa dilakukan Pak Yusuf Kala? Karena sekarang kan posisinya dulu politisi Golkar, tapi sekarang wakil presiden, bukan hanya milik Golkar, milik semua orang. Iya, sebatas jadi bukan cawe-cawe seperti dari Najwa katakan intervensi dan lain-lain, tapi nasihat, komunikasi saya rasa harus tetap jalan gitu. Pak JK? Itu bahasa Indonesia cawe-cawe apa sih? Cawe-cawe. Cawe-cawe itu apa ya? Ikut campur, Pak. Ikut campur, terlalu ikut campur dalam persoalan. Cawe-cawe bahasa apa ya? Mohon maaf Pak JK, ya itu intinya itu Pak, ikut campur. Pakailah bahasa Indonesia yang baik gitu. Oh, mohon maaf Pak. Bahasa slang. Kalau gitu pertanyaannya saya ulangi, bukan cawe-cawe. Apakah Yusuf Kala ikut campur terlibat dalam konflik Partai Golkar? Bukan cawe-cawe, ikut campur Pak. Ikut campur dalam arti kata, saya berbicara kedua belah pihak sebelumnya. Bicara dengan Ical, bicara dengan Agung, saya kasih konsep bagaimana kalau islahnya begini, ya seperti itu. Oh iya, kalau tercampur seperti itu, ya seperti dikatakan Mutia tadi, ketemu dua belah pihak, bahwa kemudian dibawa ke pengadilan, dibawa ke mahkamah, itu proses yang terjadi kemudian. Oke, kita harus break, nanti kita lanjutkan. Apakah cawe-cawe ikut campur setelah pariwara berikut? Kala jadi JK itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan via Twitter, dan juga saya akan kasih kesempatan teman-teman yang hadir di studio Mata Najwa malam hari ini. Saya ingin ada Dadan Hudanul Haq, Wakil Presiden Mahasiswa ITB, yang akan bertanya langsung ke Pak JK, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dadan dari Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah Bapak 4 jam Pak kesini dari Bogor gitu Pak. Oh kasihan. Dan mungkin langsung saja Pak, mewakili mungkin kaum tani yang masih dominan Pak, kemudian rakyat kecil juga yang masih dominan. Saat ini ternyata pemerintahan lumayan membuat sama-sama kita berteriak gitu Pak, khususnya terkait BBM Bapak. Dalam sejarah baru sekarang barangkali di Indonesia, dalam 5 bulan sudah 3 kali perubahan BBM. Kalau Bapak tahu, barangkali di Cirebon saat ini banyak nelayan yang berhenti melaut gara-gara tidak bisa membeli solar Bapak. Di Surabaya saat ini pendapatan supir angkot itu mentok 20.000 gara-gara nggak ada penumpang yang ingin ke angkot gitu, karena ongkosnya mahal Bapak.
Baik. Pertanyaannya gini Bapak, sebenarnya dari Bapak sendiri secara pribadi, apakah melihat kebijakan BBM yang kemudian seperti diserahkan kepada mekanisme pasar gitu ya, menurut pendapat Bapak sendiri itu tepat atau tidak gitu? Karena saya tidak melihat ketika Bapak dulu pas zaman SBY gitu Pak, tapi sekarang sepertinya menjadi berubah gitu. Baik. Kemudian yang kedua, boleh satu saja, karena gitu. saya harus lempar ke mahasiswa yang lain. Kasih tepuk tangan, terima kasih. Ada juga Ketua BEM UI Andi Aulia Rahman. Andi di mana? Silakan Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang agenda pemberantasan korupsi, yang mana hari ini mahasiswa bisa dibilang di berbagai daerah sedang melakukan perlawanan terhadap pelemahan-pelemahan agenda anti korupsi. Ada dua hal yang membuat mahasiswa hari ini bergerak. Yang pertama, karena berbicara tentang pemberantasan korupsi bukan hanya berbicara tentang bagaimana menyelesaikan konflik KPK dan Polri, tetapi berbicara tentang agenda pemberantasan korupsi itu berbicara tentang masa depan kami, mahasiswa dan pemuda Indonesia. Kami tidak ingin 10-20 tahun ke depan ketika bangsa Indonesia dikelola oleh kami, tetapi sumber daya alamnya telah habis dikorupsi oleh koruptor hari ini. Yang kedua, kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi JK hari ini masih tertidur dan masih bermimpi, masih berada dalam tidur panjangnya. Dan oleh karenanya, sebagai upaya mahasiswa untuk mencoba membangunkan presiden dan wakil presiden dari tidur panjangnya itu, baik, beberapa minggu lalu kami mendeklarasikan Catur Cita Universitas Indonesia, baik, yang isinya ada 4. Yang pertama, kita ingin memperkuat KPK. Yang kedua, kami ingin melakukan reformasi Polri dan peradilan. Kemudian bersihkan demokrasi dari oligarki. Dan yang terakhir, kami juga menuntut untuk menurunkan harga dan memberantas mafia. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah terkait dengan agenda pemberantasan korupsi singkat itu, saja, ada waktunya singkat apakah sekali. sebenarnya presiden dan wakil presiden memiliki komitmen yang kuat, termasuk dalam hal ini mencegah adanya remisi terhadap koruptor? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak JK. Ya, pertama tadi dari PB soal BBM. Memang empat kebijakan, tapi Anda barangkali kurang jeli. 2 kali naik, 2 kali turun. Jadi selalu diingat kalau naik, turun tidak pernah dikasih komentar dong. Kasih Bapak sedikit komentarnya. Pada waktunya 8.000 diturunkan kembali 6.000. Kan tidak pernah dikomentari, bilang aja terima kasih gitu kan. Ya. Tapi bahwa ada dampak dari kenaikan, bahwa Pak, kemudian naik lagi karena minyak dunia naik. Jadi yang kita ingin selamatkan justru Anda semua, supaya sekolahnya tetap dibangun, jalan tak dibangun, beras kita tetap jalan. Kalau semua dana yang besar itu dikasih untuk subsidi BBM, tidak ada begitu-begitu. Suka mana coba? Perbaiki jalan atau dikasih bensin murah yang punya mobil, yang punya motor dan sebagainya. Ya, dia kan rakyat juga yang mau jalan-jalan, rakyat juga yang mau pakai sekolah, rakyat juga yang pakai rezeki kan. Jadi gitu, jangan hanya lihat satu sisi saja. Seperti lihat keseluruhan bahwa kita ini memindahkan dana yang dulu dipakai untuk dibakar di jalan menjadi dana untuk memperbaiki jalan, perbaiki sekolah, rumah sakit, dan juga segala macam beasiswa itu. Okay. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentang korupsi, anti korupsi, pastilah Pak Jokowi dengan saya tetap komitmen untuk anti korupsi. Tapi anti korupsi tidak berarti hanya dikerjakan oleh KPK, karena KPK hanya terbatas, paling tinggi bisa menyelesaikan mungkin 20 kasus per tahun, tapi yang baik kasus korupsi di Indonesia kan banyak. Jadi yang mengerjakan soal anti korupsi bukan hanya KPK, tapi pada polisi, ada jaksa juga telah membentuk tim yang besar, polisi juga membuat tim yang besar. Maka tiga-tiganya jalan sekarang ini secara bersama-sama. Malah saya kira sekarang akan lebih banyak lagi. Tapi korupsi itu bukan hanya ditindaki, tapi bagaimana dicegah dengan sistem yang baik. Sebenarnya tidak banyak hubungannya dengan remisi. Remisi itu hanya diberikan, selalu ada syaratnya. Kalau diberikan orang itu di penjara, kemudian dia beritikad baik, berperilaku baik,
ataupun ada syarat-syarat tertentu. Jadi remisi itu tidak seenaknya dikasih, ada syaratnya. Dia berkelakuan baik, dia punya jasa di penjara, supaya ada dorongan orang yang masuk penjara itu berubah di dalam. Karena tugas kita bukan hanya menghukum orang, tapi merubah orang seperti itu. Jadi remisi itu memang ada undang-undangnya, boleh seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Segmen terakhir menjawab pertanyaan Twitter setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Ya, pemirsa, sejak awal Mata Najwa tadi, saya sudah membuka kesempatan untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini untuk berkomentar lewat Twitter. Hashtagnya Kala Jadi JK. Pertanyaan, apakah dalam bentuk pertanyaan atau apa yang mereka akan lakukan jikalau menjadi Yusuf Kala. Kita akan lihat beberapa hasilnya Pak JK untuk nanti saya minta komentar Pak JK. Yang pertama ini apa nih? Pertanyaan. Kok banyak yang nggak perform? Kapan ada reshuffle? Oke. Yang berikutnya, ini sama, zaman SBY dulu ada perombakan kabinet, apakah kali ini juga akan diterapkan di pemerintahan Jokowi JK? Akan ada reshuffle, Pak JK? Mengangkat dan memberhentikan menteri tentu hak wewenang dan hak prerogatif presiden. Dalam hal ini, kabinet telah diangkat. Tentu dengan harapan menjalankan program dan performance yang baik. Tentu apabila performance-nya tidak diharapkan banyak atau tidak sesuai harapan ataupun ada hal-hal yang pelanggaran, tentu hak presiden untuk memberhentikan atau merubah kabinet. Selama 5 bulan ini tentunya sudah ada evaluasi juga yang Bapak dan Pak Jokowi lakukan terhadap kinerja pembantu presiden. Belum Ada evaluasi. Belum. Karena baru 2 bulan, masa rapor kan biasanya setahun. Oh, jadi tidak akan dalam waktu dekat ada reshuffle? Belum kita putuskan. Tapi sudah dibicarakan? Belum juga. Oh, belum dibicarakan. Tapi akan melihat, jadi momennya setahun untuk itu? Ya, tergantung presiden lah kira-kira. Terlalu cepat sekarang? Oh ya, kalau 5 bulan terlalu cepat, kasihan pula tuh. Tapi Bapak melihat ada yang menonjol, ada yang belum optimal, ada yang... Oh iya, di antara 34 orang sama dengan sekolah, tidak semua rapornya sama kan, ada yang 9, ada 6, ada 5, sama aja tuh. Yang 9 siapa Pak? Adalah. Kalau yang 9 nggak mau jawab, kalau yang 5 siapa Pak? Rahasia pemerintah juga. Rahasia pemerintah. Baik, kita akan lihat pertanyaan yang berikutnya ya Pak JK. Ini pertanyaan apa komentar? Kala jadi JK. Ini komentar, tak selamanya diam itu emas, berbuatlah sesuatu yang radikal untuk menyelamatkan negeri ini. Wah, bahaya itu kalau radikal. Bahaya. Kalau menjadi JK ini, stabilisasi perekonomian, tangani fluktuasi harga BBM, hukum tegas para koruptor, cepat sigap. Ya. Ada komentar Pak, kalau jadi JK katanya akan berbuat itu. Sudahkah JK melakukan itu? Yang menghukum tegas koruptor kan bukan pemerintah, itu pengadilan. Stabilisasi perekonomian, tangani fluktuasi harga BBM. Oh tentu pastilah usaha kita stabilisasi. Radikal, tidak selamanya diam itu emas, berbuat sesuatu yang radikal. Apakah Pak JK memang merasa belum ada gebrakan yang betul-betul mencengangkan selama 5 bulan ini? Orang kita masih bisa menanti ada gebrakan yang betul-betul wow? Ya, tentu ada hal-hal yang dilakukan, ada yang ketahui dan tidak. Menstabilkan keadaan keuangan juga itu sebenarnya tindakan yang keras dan cepat sebenarnya. Tapi salah satunya ya kurangi subsidi. Itu juga tindakan radikal sebenarnya. Mengurangi subsidi itu radikal? Iya, menasehatkan keuangan pemerintah. Salah satu caranya mengurangi subsidi. Oke. Kita akan lihat pertanyaan. Ada pertanyaan atau komentar yang berikutnya? Ada banyak sekali yang masuk Pak JK. Sejauh apa JK sebagai Wapres memberi pengaruh pada kebijakan Presiden? Pak JK? Ya, kita di pemerintahan tidak saling pengaruhi, tapi bekerja bersama-sama. Dalam rapat tentu ada pandangan-pandangan, ada presiden tentu menyetujui, ada tidak, itu sama-sama saja. Warna JK seberapa kuat dalam pemerintahan ini? Tentu saya tidak bisa mengukur diri saya sendiri, tergantung Anda semua yang mengukurnya kan. Ya mungkin kurang lebih ya tergantunglah keadaannya. Tergantung. Kalau kemudian
tadi di awal Pak, rasanya masih bisa lebih tancap gas nih Yusuf Kala. Ya, kan ini baru 5 bulan, kita lihat kemajuan negeri ini pasti lebih baik pada masa akan datang. Jadi kita harus beri waktu lagi untuk membuktikan. Iya, kan 5 tugas tahun. pemerintah kan 5 tahun, ini baru 5 bulan. Jangan terlalu minta banyak 5 bulan ini, nanti 5 tahun lah. Tunggu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun. Karena memang ekspektasi sedemikian tinggi, kemudian dan janji-janji waktu itu diberikan juga tinggi Pak. Jadi sekarang memang kita walaupun relatif baru 5 bulan, apa sudah 5 bulan, tapi rasanya kalau kita melihat sudah 5 bulan Pak JK, minta yang lebih dari pemerintah. Ya, pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu kan perlu persiapan, perlu anggaran yang sehat, perlu pemerintahan yang artinya mempunyai langkah-langkah sesuai dengan waktu-waktu ditentukan. Tidak semua harus selesai pada waktu 5 bulan itu. Memang tidak ada yang bisa selesai waktu cepat gitu kan. Karena ini semua program itu program jangka menengah yang panjang. Seperti sekarang, kita ingin perbaiki jalan. Tidak mungkin langsung selesai. Harus ditender dulu, disiapkan anggarannya dulu, direncanakan dulu. Kita ingin bangun pelabuhan. Tentu jangan harap langsung selesai. Kita bukan lampu Aladin. Tapi harus diatur keuangannya. Tapi pada waktu yang setelah, kita akan bangun 35.000 mega. Ya harus tender dulu, diapa dulu. Kalau enggak, pasti masuk ke PK semua orang ini. Kan? Jadi harus bersabar menunggu proses, asal kita bisa yakin hasilnya akan bisa kita nikmati. Itu pasti bisa. Ya. Bisa dinikmati. Tapi dalam proses semuanya. Baik, Pak, pertanyaan terakhir untuk menutup rumor politik yang ada soal berbeda arah. Saya ingin minta penegasan soal berbeda arah, ada ketidakkompakan, itu hanya sebatas rumor politik. JK dan Jokowi masih manunggal. Iya, pastilah. Ya, tidak ada perbedaan yang mendasar terkecuali cara bicara saja yang berbeda. Ya orang Bugis dengan orang Jawa akan cara berbicaranya beda-beda kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kala. Kita kasih tepuk tangan Pak Yusuf Kala. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam, terima kasih sekali lagi Pak JK. Pak Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden. Terima